teman-teman, di sini dengan saya perkenalan dulu. Nama saya Anggas Bolehjati, NIM 530101921. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mata kuliah saya dengan nama prodi Sejarah Peradaban Islam, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Di sini saya mencoba mengambil tema berupa peradaban di Mesir. Nah, tapi teman-teman, sebelum itu saya juga membawa rekan saya yang sedang membawa kamera dengan atas nama Anto, anaknya Pak Ripto. Baik teman-teman, di sini sebelum masuk ke materi, saya mencoba ingin berdiskusi dengan teman saya mengenai peradaban Islam, peradaban Mesir di Islam, peradaban Islam di Mesir, yang hubungan sangkut pautnya merupakan dua peradaban ya. Mungkin kita akan mencari tempat terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa ikut saya. Ya, baik teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk berdiskusi mengenai peradaban Mesir, yang saya juga bersama teman saya ingin mencoba mendiskusikan apa tahu itu Mesir, bagaimana peradaban Mesir, dan mengenai kehidupan seluk-beluk Mesir tersebut. Bersama teman saya Mas Anto, mungkin bisa ikut saya kemari. Baik teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai peradaban di Mesir, yang mungkin dari awal mengenai Mesir terlebih dahulu. Nah, Mesir ini teman-teman merupakan sebuah mungkin peradaban yang maju, karena di sana juga terdapat yang dinamakan sering orang-orang, yaitu orang-orang Romawi. Di sana mereka memiliki tradisi mereka masing-masing, kemudian juga mempunyai kepercayaan masing-masing. Tetapi setelah kedatangan Islam, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir sudah berhasil ditaklukkannya. Memang sejak awal Mesir itu sudah diincar oleh umat muslim sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah zaman Khalifah Umar, Mesir ya walau sebagian kecil sih berhasil ditaklukkan. Nah, pada masa ini masih sebagian kecil ketika masa Khalifah, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah memilih gubernur. Setelah gubernur tersebut bersamaan, posisi ketika pemilihan gubernur itu bersamaan dengan kasusnya pembunuhan Utsman bin Affan, yang ketika pada saat itu terjadi pergolakan gerakan penuduhan yang terjadi. Ada yang mengatakan bahwa Utsman seperti ini, seperti itu, yang pada akhirnya dia dibunuh sendiri oleh bawahannya orang-orang Muawiyah, yang karena pada saat itu terjadi konflik ya. Nah, kemudian maaf teman-teman, saya ulang kembali lagi. Mesir pada saat itu ketika dikuasai oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Kemudian setelah itu diberikan atau ditaklukkan kembali oleh bawahannya
yang bernama Amr ibnu al-As. Ya, kemudian pada saat itu dia dijadikan gubernur di sana. Pada saat itu juga barengan dengan digantinya oleh Abdullah ibnu Abisyah pada masa Utsman, yang pada saat itu juga bersamaan terjadi konflik seperti tadi ya. Nah, Mesir ini teman-teman, Mesir ini merupakan suatu wilayah yang pada periode Islam itu banyak sekali ditaklukkan oleh berbagai dinasti-dinasti, seperti adanya dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Fatimiyah yang sampai pada tahun berkuasa di Mesir sampai pada tahun 567 Hijriah. Kemudian Fatimiyah ini juga mendirikan universitas yang dinamakan Universitas Al-Azhar. Kemudian ada juga dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh atau dipelopori sendiri oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 567 sampai 648 Hijriah. Yang kemudian ada juga yang dinamakan Perang Salib. Nah, Perang Salib ini juga bersamaan dengan dinasti Ayyubiyah pada saat itu, karena mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, Perang Salib yang dilatar belakangi karena pertikaian adat antara Nasrani dan juga Islam. Ini sampai bertahun-tahun atau mungkin berapa abad itu terjadi Perang Salib. Kemudian ada juga pernah ditaklukkan dan juga adanya perjanjian Ramallah mengenai Palestina. Kemudian pernah juga ditaklukkan oleh dinasti Mamluk. Kemudian sampai pernah juga pada tahun 517 juga kedatangan Napoleon Bonaparte, yang pada saat itu dia mencoba menyebarkan paham revolusinya, entah dari Prancis atau di revolusi mana yang membawa paham imperialisme. Kemudian yang terakhir adalah di Turki Utsmani sendiri. Di sini teman-teman, ketika Mesir ditaklukkan oleh Islam, Mesir banyak sekali mengalami perubahan seperti diantaranya Mesir itu menjadi sentral pengembangan Islam di wilayah Afrika, bahkan menjadi batu loncat pengembangan Islam di Eropa lewat Selat Gibraltar atau Aljazair dan Tunisia. Dan yang kedua, menjadi kekuatan Islam di Afrika dan kekuatan militer dan ekonomi. Yang ketiga, pengembangan Islam di Mesir merupakan napak tilas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Musa yang mempunyai peranan penting dalam sejarah kenabian. Dan yang terakhir, menjadi wilayah penentu dalam pergulatan perpolitikan umat Islam, termasuk di dalamnya adalah peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin kepada Daulah Bani Umayyah yang tergusur Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Majelis Tahkim. Kemudian mengenai Mesir sendiri teman-teman, di Mesir itu sebelumnya juga pernah terjadi pertikaian. Nah, pertikaian ini banyak sekali menimbulkan seperti kontroversi yang mungkin sampai menimbulkan dampak yang sangat besar, seperti adanya pergulatan antara aliran-aliran, dari seperti adanya aliran Mu'tazilah dengan aliran Syiah. Kemudian terbentuknya mazhab Syafi'i juga berada di Mesir pada saat itu. Baik teman-teman, saya teruskan mengenai ketika dikuasai
dinasti Fatimiyah. Ketika pada saat itu sebenarnya kan sebelum itu dinasti Fatimiyah sendiri merupakan dinasti yang merupakan sekte yang awalnya sebenarnya adalah merupakan sekte. Yang sekte itu yang mereka mengaku bahwa mereka masih keturunan dari Fatimah Az-Zahra, dari putri Rasulullah. Nah, pada saat itu terjadi sebuah seperti perkumpulan organisasi yang kemudian mereka terus berdakwah sampai akhirnya mereka organisasi perkumpulan sekte itu membuat sebuah organisasi resmi, kemudian semakin melebar, meluas. Nah, akhirnya mereka membentuk seperti sebuah kelompok organisasi politik lebihnya ya, seperti organisasi politik yang pada saat itu mereka mencoba membuat sebuah wilayah tertentu. Akhirnya mereka menemukan Mesir. Nah, di saat Mesir ini, saat itu sebelumnya Mesir dikuasai oleh dinasti karena kocar kacir, karena Mesir juga bagian dari dinasti Ayyubiyah pada saat itu. Dinasti sebelumnya. Nah, pada dinasti Fatimiyah ini juga terdapat seperti sebuah konsep modernisme. Jadi konsep modernisme ini didapat dari adanya sebuah lembaga yang dinamakan lembaga Al-Azhar, atau yang sering disebut sebagai Universitas Al-Azhar. Nah, Universitas Al-Azhar ini berbeda dengan universitas lainnya, seperti Universitas Nizamiyah di Baghdad dan universitas lainnya. Kemudian setelah dinasti Fatimiyah sekiranya mulai runtuh ya, karena terjadi konflik internal maupun eksternal, ketika wilayahnya mulai hilang, mulai bergeser, kemudian konflik internal juga terjadi, pertikaian antar putra mahkota dan menteri-menterinya, perebutan kekuasaan, kemudian sampai pada saat itu di dinasti Fatimiyah dilanjutkan oleh Sultan Mamluk yang pada tahun 1517 Masehi. Maaf tadi sebelumnya mengenai kedatangan Napoleon itu yang sampai pada menaruh kakinya pertama kali di Mesir itu pada tahun 1798 Masehi. Maaf tadi sedikit lambat. Nah, ketika pada masa Mamluk ini Mesir juga berada di bawah kekuasaan penuh oleh Mamluk, dan sedangkan dinasti Mamluk sendiri di Mesir itu juga terjadi banyak sekali pertikaian, seperti halnya ketika dinasti Mamluk terbagi menjadi dua golongan ya, adanya golongan A dan golongan B yang saling pertikaian. Kemudian selain itu dinasti Mamluk sendiri juga pernah mendapat serangan juga dari tentara Mongol yang berasal dari Asia, kemudian Timur Lain juga, yang pada saat itu mereka berhasil. Nah, keistimewaan dari Mamluk sendiri ini, Mamluk yang ada di Mesir ini, mereka berhasil menaklukkan atau bertahan dari kuatnya Hulagukan yang berasal dari Mongol, juga Timur Lain yang mencoba menaklukkan daerah Mesir, terutama dinasti Mamluk tersebut. Nah, di masa ini terdapat dua kepemimpinan Islam yang sangat besar sekali. Yang pertama Turki Utsmani, yang kedua yaitu Mamluk itu sendiri. Kedua dinasti ini selalu bersaing. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih menguasai atau mendominasi dunia. Kemudian selain itu konflik-konflik juga terjadi di dinasti Mamluk sendiri, sampai akhirnya pada saat itu pada tahun 1798 Napoleon Bonaparte menginjakan kakinya di Mesir dengan cara tidak menjajah, akan tetapi mereka menggunakan teknik politiknya mereka, karena orang-orang Eropa lebih sering menggunakan akal mereka daripada menggunakan
uh, kekuatan mereka. Nah, pada saat itu Mamluk oleh Napoleon sendiri dibagi menjadi dua lagi, dibagi menjadi dua agar mereka saling bertikaian dan akhirnya hancur pada saat itu. Ya baik teman-teman, saya akan melanjutkan kembali mengenai Mesir tadi. Nah, ketika Napoleon menginjakan di Mesir, nah pada waktu inilah terjadi sebuah perubahan yang sangat begitu terasa, terutama bagi orang-orang Mesir. Ketika di sini juga Napoleon juga membawa sebagian, pada saat itu Napoleon juga membawa sebuah pasukan yang isinya adalah seorang peneliti untuk membuat sebuah penelitian yang sampai sekarang menurut Abdul Al-Jabarti yang pernah berkunjung ke sebuah institut yang dinamakan Institut Egypt. Nah, institut ini merupakan institut yang didirikan oleh Napoleon Bonaparte. Di samping itu teman-teman, kemajuan teknologi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte sangat berpengaruh besar terhadap Mesir. Salah satunya seperti yang pertama, yaitu adanya sistem pemerintahan republik yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu, tunduk untuk undang-undang dasar yang bisa dijatuhkan oleh parlemen, kemudian 2 ide persamaan egaliter, kemudian 3 ide kebangsaan dan menyebutkan orang Prancis merupakan suatu kebangsaan dan kaum Mamluk merupakan orang asing yang datang ke Mesir. Teman-teman, berikutnya adalah mengenai ketika Napoleon datang ke Mesir. Seperti yang saya katakan tadi, Napoleon ini membawa sebuah revolusi besar di Mesir ya. Sebuah revolusi, kemudian dia juga mendirikan sebuah universitas, peninggalan-peninggalan, melakukan penelitian, sampai melakukan penaklukan. Tetapi teman-teman, di sisi lain si Napoleon sendiri ini juga mengalami kesulitan karena dia juga memiliki sebuah pesaing imperial seperti Inggris dan juga Prancis. Seperti misalnya di Prancis ketika menyerang menggunakan armadanya, ketika pada saat itu terjadi sebuah perebutan ya, seperti sebuah perebutan yang akhirnya pertempuran itu terjadi di Iskandariah pada 12 Maret 1801, yang Prancis tersebut ternyata memang benar-benar memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar dan akhirnya berhasil memukul mundur Napoleon. Di antara keberhasilan yang telah dicapai oleh beberapa orang sipil Prancis di Mesir adalah seperti berikut, diantaranya yaitu yang pertama, membuat saluran air di lembah Sungai Nil sehingga hasil pertaniannya berlipat ganda. Kemudian di bidang sejarah ditemukan batu berukir, dan di bidang pemerintahan menambah ide sistem pemerintahan kapal negaranya. Nah teman-teman, sebelum akhirnya nanti ditaklukkan oleh Turki Utsmani, selama periode perkembangan ini Mesir juga mengalami tidak hanya dalam hal geografis maupun bentuk sikap mental, mereka juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam kehidupan mereka, seperti filsafat misalkan, seperti kehidupan filsafat mereka, tauhid ya, seperti tauhid ini
sebenarnya yang awalnya merupakan orang-orang Mesir dahulu, itu mereka mau lebih memperkuat sistem spiritual mereka dibanding dengan sistem ilmiah mereka, karena pada saat itu belum begitu terlalu nampak ya, karena mereka lebih kuat spiritual mereka. Akan tetapi hal tersebut malah membuat mereka menjadi beku, pikiran menjadi beku, dan akhirnya mereka tidak mau melakukan perubahan-perubahan, sampai pada akhirnya terdapatlah dua sekte seperti yang saya katakan tadi. Ada seperti yang namanya sekte aliran Mu'tazilah, kemudian Syiah yang saling beradu, kemudian Mamluk sendiri, Fatimiyah sendiri sebagai kadang ada pihak Syiahnya juga melawan Sunni yang pada saat itu diwakili oleh Turki Utsmani, yang kemudian melahirkan banyak sekali sekte-sekte. Akan tetapi pada saat Bonaparte datang, terjadi perubahan besar-besaran seperti yang saya katakan tadi. Nah, yang terakhir adalah ketika Turki Utsmani datang. Ketika ia datang, semua telah berubah. Mesir kembali ditaklukkan kembali. Napoleon mencoba pergi dari Mesir, dan penjajahan lain pun juga berhasil diusir oleh Turki Utsmani, dan akhirnya sampai pada akhirnya Mesir menjadi bawahan dari Turki Utsmani yang ada di Istanbul pada waktu itu. Mungkin sebagian ini mungkin nanti ada teman saya yang akan bertanya mengenai sesuatu yang akan disampaikannya mengenai apa itu Mesir dan peradaban Mesir yang ada di timur pada saat itu. Ya baik teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk terakhir kalinya akan melakukan diskusi sedikit mengenai bahasan yang tadi saya bahas. Sekarang saya sedang bersama teman saya, Mas Santo. Dia akan mencoba memberikan sebuah argumen tersendiri mengenai yang akan nanti saya yang tadi saya hantarkan. Oke, monggo langsung Mas Santo tadi mengenai bagaimana pendapat Anda mengenai Mesir tadi. Gini, dakwah apa sih yang dilakukan oleh bangsa Islam agar bisa diterima di Mesir? Sedangkan Mesir itu kan negara yang memiliki mitologi mereka sendiri, kepercayaan mereka sendiri-sendiri, ada dewa-dewa yang mereka ya sembah gitu kan. Dan apa sih, dakwah apa sih yang bangsa Islam lakukan agar mereka bisa diterima dan berkembang pesat di sana? Yap, saya akan menjawab sedikit sepengetahuan saya. Jadi ketika itu terutama ketika zaman khalifah ya, pada saat itu terjadi penguasaan wilayah yang sangat lumayan sangat besar ketika khalifah Umar bin Khattab pada saat itu. Pada masa itu juga terdapat ketika penaklukan Khulafaur Rasyidin, terdapat beberapa wilayah yang memang benar ditaklukkan melalui cara perdamaian. Akan tetapi juga ada yang dilakukan dengan cara kekerasan, dengan cara berperang, seperti misalnya di Yunani maupun di Mesir, di suatu tempat, di tempat-tempat yang mereka memiliki kepercayaan sangat kuat sekali untuk lepas dari kepercayaan mereka. Karena itu mereka orang-orang Muslim sangat kesusahan sekali dalam menaklukkan secara damai, akhirnya melakukan dengan cara peperangan ya, walau tidak semuanya harus secara peperangan karena terdapat beberapa tempat yang mungkin mudah untuk dilakukan gitu. Nah teman-teman, mungkin sedikit dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekali lagi, saya Anggas Walowijati, Prodi SPI kelas C semester 3 dengan mata kuliah SPI Modern dengan dosen pengampu Bapak Faidi. Saya dan teman saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.